Ya, ya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak, saya izin suaranya bisa dikencengin dikit. Soalnya balapan sama suara anak-anak. Suara speakernya minta dikencengin dikit. Makasih. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, segenap Amir Masjid Al-Ikhlas Puri Harmoni 8 yang semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu semuanya, tokoh masyarakat, RT, RW, para ustadz, para ustazah yang saya mohon izin, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya untuk bisa sama-sama kita bersilaturahmi, bertolabul ilmi di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, di Masjid Al-Ikhlas yang Masya Allah ini istimewa banget ini. Ini masjidnya bagus, walaupun memang belum 100% jadi, tapi insya Allah ini menjadi salah satu tabungan kita di antara tabungan-tabungan amal soleh yang lainnya untuk kita bisa kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah izinkan saya untuk bisa datang ke Parung Panjang, Pak. Wasilah dari saudari saya, sahabat saya, Mbak Afifah, juga Bang Randy, kawan-kawan dari Goldie Travel juga. Saya kalau nggak dijembatani dan nggak diwasilahi oleh Mbak Afifah, saya nggak pernah tahu Parung Panjang itu kayak gimana, Pak. Cuman tahu namanya doang selama ini. Taunya Parung Panjang itu ada di Kabupaten Bogor. Cuman sebelah mananya saya nggak pernah tahu, Pak. Dan Masya Allah ternyata memang jauh kemana-mana ya. Saya di jalan tadi bercanda sama sahabat saya yang nganterin saya ke sini. Bang, saya nggak kebayang bang, kalau saya harus tinggal di sini dengan mobilisasi dakwah saya yang tinggi, bisa-bisa saya nangis di jalan. Karena jauh kemana-mana Bu. Cuman memang tempatnya enak untuk istirahat. Ya, buat para bapak-bapak, para pejuang keluarga yang berangkat gelap pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap ya Bunda ya. Yang setiap harinya ditinggal seperti itu, pulang ke rumah itu nyaman. Karena tinggal istirahat. Dipijitin istri. Suka dipijitin sama istri nggak Pak? Kasian deh loh. Pak, pijitnya plus-plus ya Pak ya. Atau jangan-jangan kita sebagai suami yang diminta mijitin istri. Jangan percaya kalau dipijitin istri Bu. Mijitinnya 5 menit, bayarannya 15 menit habis itu. Nah itu bagus. Artinya apa? Peluang untuk maksiatnya walaupun ada, tapi itu kecil. Kenapa? Arah pulangnya sudah jelas. Berangkat dari mana, pulangnya kemana Pak?
Beda halnya kalau misalkan ternyata kita tinggal di kota besar yang potensi kemaksiatannya lebih besar. Walaupun di sekitar kita ada, ya, ada yang melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya ada. Nah, maka saya ingin membahas tentang hal seperti itu agar tidak dicabutnya keberkahan-keberkahan Allah dari rumah-rumah kita. Artinya gini, kenapa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut keberkahannya? Udah cukup. Siap, kasih. Apa arti berkah? Arti berkah apa? Apa arti berkah? Loh, kok malah senyum? Ditanya kok senyum? Ditanya tuh jawab. Apa arti berkah? Berkah adalah titik. Apa? Karunia Tuhan. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini, Pak. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Atau berkah artinya adalah bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Artinya begini, mohon maaf ya. Dulu kita single, hidupnya kan miskin. Betul nggak, Pak? Mohon maaf ya, saya harus ngomong seperti ini. Nah, kalau sebelum nikah kita miskin, kemudian ternyata begitu sudah menikah Allah perbaiki kehidupan kita. Punya motor, punya rumah, punya mobil. Artinya kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari doa-doa para istri yang solihah ini. Pertanyaan saya sederhana. Sudah sejauh apa dan sebesar apa kita berterima kasih kepada mereka-mereka yang selalu mendoakan kebaikan untuk kita? Betul kan, Bu? Wah. Iya, Pak. Kalau kecuali, maaf, kalau kita lahir besar sampai sebelum nikah kita sudah kaya, maka itu jeripayah orang tua kita. Yang diapresiasi adalah orang tua kita. Tapi waktu jomblo, masih single, belum nikah, kismin. Begitu nikah, karirnya mulai naik. Yang tadinya pakai motor, jadi pakai mobil. Yang tadinya rumahnya ngontrak, jadinya nyicil, ya kan? Dan lain sebagainya. Sama aja. Kan ngontrak, nyicil. Beda kan? Sekarang ngontrak sama nyicil itu jadi gaya hidup, Bu. Iya, banyakan, maaf saya nggak ngomongin tentang hukum hakam secara fikihnya. Banyak orang mikir, daripada saya ngontrak setahun bayar 20 juta, mendingan saya nyicil 3 sampai 4 juta setiap bulan tapi itu rumah saya sendiri. Betul kan? Banyaknya begitu kan? Nah, makanya saya bilang tadi, yang tadinya ngontrak jadi nyicil. Bedanya apa? Dulu beban pikirannya hanya setahun sekali, sekarang beban pikirannya setiap bulan. Benar nggak? Gajian baru turun tadi malam, udah kepikiran untuk bulan depan. Kan itu yang sering terjadi kan? Nah, pertanyaan saya sederhana. Maaf ya Pak ya Bu, hidupnya berkah nggak? Orang yang hidupnya berkah tuh tenang. Orang yang hidup berkah tenang. Saya sekali lagi, saya garis bawahi, saya tidak membahas tentang hukum fikihnya, ya. Saya hanya membahas tentang ketenangan hidup. Karena apa? Keberkahan itu buahnya adalah ketenangan hidup. Sehingga dengan pasangan yang tadinya sendiri nggak punya apa-apa, ada pasangan, ada anak, akhirnya rizki bertambah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya banyak mendapati di luaran sana sampai orang levelnya ustadz, Bunda. Levelnya ustadz yang tadinya sebelum menikah, belum punya anak, karirnya biasa aja. Begitu sudah punya istri, sudah punya anak, pelan-pelan mulai naik. Akhirnya apa yang muncul? Kesombongannya. Pelit sama istri, perhitungan sama istri, gak mau memuji istri, gak mau mengapresiasi istri, gak pernah berterima kasih sama istri, dan menganggap bahwa selama ini dengan kalimat apa? Kamu gak akan pernah bisa hidup kalau aku gak berikan nafkah sama kamu.
Banyak Pak yang begitu Pak. Padahal mohon maaf Pak, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini para perempuan-perempuan nggak nikah sama kita, hidup mereka kok. Mereka nih hidup nih. Kenapa begitu? Ya Ustadz nih ngebelain istri aja, tenang Pak, nanti ada bagiannya. Karena perempuan itu sebetulnya apa? Cuman tinggal bersyukur sama Allah dan taat sama suami nantinya. Kenapa harus bersyukur sama Allah? Sebelum nikah, yang ngehidupin seorang perempuan siapa? Bapaknya. Dia bisa beli baju, bisa beli skincare, bisa jajan dan lain sebagainya. Begitu sudah menjadi seorang istri, siapa yang menghidupi dia? Suaminya. Maka sebetulnya seorang perempuan itu secara sunatullahnya hidupnya nggak ada yang susah Bu. Hidupnya enak terus. Tapi kadang perempuan itu sendiri yang bikin mereka hidupnya susah sendiri Pak. Yang paling gampang, nih gampangnya nih Pak ya. Perempuan itu kalau nanya bukan cari solusi tapi cari masalah. Coba kayaknya bapak-bapaknya kalau maju ke depan dikit enak nih. Pak maju Pak. Saya biar enak ngobrolnya kejauhan. Kan kalau ibu-ibunya udah penuh nih, izin Pak maju ke depan. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng biar kita ngeriung. Nah, yang nyender-nyender nggak lagi manula kan? Aman kan tulang punggungnya? Ayo Pak. Nah, contoh paling real dari seorang istri yang ketika dia nanya bukan cari solusi tapi cari masalah. Apa? Pagi, ini weekend besok hari Ahad ya. Pagi diajak main, siang dijajanin, ya kan? Malam pulang ke rumah, mau tidur masih nanya, papa sayang sama mama? Tuh perempuan. Gak dijawab serba salah kan Mbak? Dijawab, kenapa sih mama lebay? Ngambek dia. Iya kan? Terus kalau dijawab, iya kok, iya, papa sayang sama mama. Kok jawabnya terpaksa gitu? Nggak boleh dong. Harus dari hati, katanya gitu. Salah juga kan Mbak? Itu perempuan. Kenapa? Karena kita menghadapi manusia setengah akal yang namanya perempuan. Betul kan? Susah kan buat mikir? Susah, itu perempuan. Nah, biar bertambah keberkahannya, maka kita satu sama lain saling ngerti bahwa perempuan itu akan selalu merasa benar dengan perasaannya, dan laki-laki akan selalu merasa benar dengan logikanya. Sehingga kalau seorang perempuan salah, nggak usah dinasehatin Pak. Kenapa? Percuma. Kenapa begitu? Perempuan itu kalau diingetin, ngedengarnya bukan pakai telinga, pakai perasaannya. Gak akan nyambung. Perilaku yang paling gampang untuk menghadapi istri yang sering melakukan kesalahan, dan sebetulnya perempuan itu jarang melakukan kesalahan besar Pak. Belum. Semangat bener. Perempuan itu nggak pernah melakukan kesalahan yang besar. Yang dilakukan sama seorang istri itu kesalahan-kesalahan receh, kesalahan yang remeh, tapi sering dilakukan berulang-ulang. Balas dendam, lupa ngunci pintu, lupa kalau lagi masak air, ya kan? Kemudian apalagi nyuci baju sampai lupa untuk dijemurin, tahu-tahu begitu dikeluarin dari mesin cuci udah bau apek. Itu perempuan. Beda halnya sama laki-laki. Kalau laki-laki sekalinya bikin dosa, bikin hati seorang istri itu terpatah-patah. Selingkuh, iya kan? Hobinya laki-laki di luaran, bukan di sini. Bukan di sini Pak, bukan di sini ya Bu ya. Selingkuh, ngomongnya teman kantor tapi sering chattingan, iya kan? Ngomongnya teman kantor tapi kok pulang kantor bisa barengan, iya. Terus apa lagi? Egoisnya laki-laki ketika salah, dia yang salah, dia yang marah. Dan lain sebagainya Pak. Nah kita harus paham, ini baru mukadimah loh ya. Ini baru mukadimah. Kenapa? Untuk menyesuaikan suasananya dulu.
Karena saya baru pertama kali di sini dan ternyata saya ketemu banyak saudara-saudara yang luar biasa Bunda. Saya bahagia. Kenapa? Di sini majemuk ya. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi saya ngobrol ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, Jawanya Jawa Timur, ada yang dari Banyumasan dan lain sebagainya. Nah ternyata kita dipersaudarakan di bawah naungan atap yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allahnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama. Ya, di situ kita bersaudara. Dalam banyak hal kita bisa bersaudara. Kalau hanya masalah kunut nggak kunut, jangan ribut. Jangan ribut. Syukur-syukur imamnya bisa bergantian. Hari ini kunut, besok enggak. Besoknya lagi kunut, besoknya lagi enggak. Nggak masalah. Nggak masalah. Bagaimana makmumnya? Ngikutin imamnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita di sini bersaudara dengan satu akidah yang sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu akidahnya kita. Dan kita bersaudara dengan warna yang berbeda-beda Bunda. Warna apa? Warna suku, latar belakang kebudayaan, kebiasaan yang berbeda, ya kan? Nah, Allah hanya menginginkan satu hal aja, Pak. Apa? Lita'arafu. Apalagi di sini jumlah kakaknya kurang lebih hampir 1.500-an kepala keluarga. Saya bilang itu udah bisa bikin satu desa. Iya kan? Satu desa dengan 8 RT dan 1 RW katanya ya. Dan ini berkah Bunda. Berkah untuk Puri Harmoni ini didatangi oleh orang-orang yang tadinya mereka stres dengan kehidupan Jakarta. Melipir ke pinggiran kan? Nyari apa coba Pak? Nyari yang namanya ketenangan. Pertanyaan saya sederhana. Ini ngejalanin rumah tangga kan sudah belasan tahun. Sudah cukup? Oh belum. Di komplain. Oke. Ada yang pasangan milenial, Gen Z, dan ada pasangan kolonial. Iya kan? Milenial itu zaman sekarang, kolonial zaman baheula. Yang sudah belasan tahun tuh ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu semuanya. Ngejalanin rumah tangganya udah tenang belum? Kadang tenang, kadang enggak. Ini curcol ini. Ayo kita jawab. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Kita belajar untuk dewasa. Sudah merasa tenang belum kita menjalani kehidupan rumah tangga kita? Kalau belum tenang, berarti belum hadir keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa belum berkah? Jawabannya sederhana. Karena kita sering lupa sama tujuan berumah tangga. Saya mau tanya Pak, apa tujuan berumah tangga Pak? Yang ditanya ibu-ibu, ini istri lanang apa ya? Kebiasaan Pak perempuan, nggak ditanya jawab. Giliran ditanya nyengir, kan bingung. Diem dulu, yang ditanya bapak-bapak. Pak. Keren tidur kan? Apa tujuan berumah tangga? Memperbanyak anak. Apa tujuan berumah tangga? Berkembang biak. Dia sadar diri. Nggak tahu tuh. Suaminya siapa tuh? Suaminya siapa tuh? Pakai peci putih. Beliau berapa anaknya? Berapa anaknya Pak? Hah? Oh belum dikarunia keturunan. Masya Allah, semoga kita doain beliau. Semoga Allah berikan sebagai sebagai harapan beliau ya, kepada Allah, husnuzannya beliau kepada Allah bahwa menikah adalah untuk berkembang biak. Loh, benar kan kita mendoakan beliau akhirnya ya? Kita tulus insya Allah mendoakan beliau, Allah karuniakan anak-anak cucu keturunan yang saleh dan salihah. Insya Allah doa kebaikan itu juga kembali kepada kita semuanya. Makanya kalau seorang suami ditanya apa tujuan rumah tangga, berkembang biak dan mempunyai banyak anak, biasanya hobinya apa? Hobinya apa? Hobinya aslinya tidur di rumah dia. Sampai di rumah. Beneran? Dicolek sama istrinya, mati rasa dia. Karena ekspektasinya tinggi, realisasinya nol. Itu laki-laki itu biasanya.
Apalagi Pak, tujuan berumah tangga. Saya mau memperbaiki itu, nanti berkaitan dengan berkah. Apa Pak, tujuan berumah tangga? Ibadah, oke, sudah benar ibadah kita sama istri kita. Hah? Sudah benar ibadah kita sama istri kita? Oke, kalau gitu saya mau cek, Bunda, tolong saya mau verifikasi. Susah nggak ngebangunin suami di pagi hari menjelang subuh? Di mana ibadahnya? Hello. Saya mau tanya lagi. Ibu-ibu, kalau seorang suami katanya tujuan berumah tangga itu ibadah, kalau mereka marah, mohon maaf, kalau mereka salah, minta maaf atau marah? Diem. Ya, itu bagian dari marahnya. Ada yang marahnya melotot, ada yang marahnya diem. Nah, mending kalau diemnya cuma sejam 2 jam, habis itu sadar diri kalau dianya salah. Kalau diemnya berhari-hari itu namanya suami nggak tahu diri. Iya kan? Karena apa? Begini Pak, saya ambil poin tadi, tujuan dari berumah tangga adalah untuk ibadah. Tahu esensi ibadah apa? Nah, kita ngomongin hakikat. Sekarang kita ngomongin hakikat. Tahu esensi ibadah apa? Ada 3 hal. Yang pertama, makin bikin kita dekat dengan Allah. Yang kedua, akan hadir ketenangan. Yang ketiga, akan nyaman hidup kita bersama dengan pasangan. Itu kalau betul hakikat dari menjalani kehidupan rumah tangga kita sama pasangan itu untuk ibadah. Kenapa saya tanyakan tadi? Bapak-bapak mengatakan apa? Ibadah Ustadz. Kenapa saya verifikasi kepada seorang istri, kepada para istri? Akhlak dari seorang suami bukan tentang siapa dia di luar rumah, tapi bagaimana sikap dan perilakunya di dalam rumah. Maaf nih ya, maaf Pak. Ada RT, ada RW, ada takmir Masjid Al-Ikhlas. Itu hanya jabatan sementara di luar rumah. Dan saya katakan siapapun kita, mau direktur, mau seorang pengusaha, wirausaha, kemudian punya pangkat dan jabatan, mau seorang supervisor di kantor-kantor kita, punya bawahan yang banyak Pak, saya katakan demi Allah, kita sebagai seorang suami nggak pernah punya nilai di hadapan Allah kalau masih sering menyakiti dan membuat istri di rumah menangis. Kan bapak-bapak kadang lebih asik di masjid daripada di rumah. Betul apa benar? Di masjid itu ketawa ho sampai di rumah membisu. Di mana esensi ibadahnya Pak? Iya kan? Saya ngerti kok, kumpul di masjid bisa ngobrol banyak hal, silaturahmi. Ya, tapi pastikan hadirkan kenyamanan dulu untuk para istri di rumah Pak. Dengarkan mereka, duduk bersama mereka, tanya bagaimana anak-anak, apa yang jadi kebutuhannya, bagaimana perubahan dari pendidikannya, sehingga apa? Sehingga istri itu tidak merasa berjuang sendiri. Para suami berdalihnya apa? Aku kan kerja, cari nafkah buat menghidupi kamu dan anak-anak dan lain sebagainya. Pak, ini istri-istri ini kalau nggak karena taat sama suami, mereka bisa kerja dan bisa hidup Pak. Jangan merasa bahwa kita lah yang menghidupi istri kita. Bukan. Allah hanya menitipkan rizki bagian dari mereka lewat tangan kita untuk diberikan kepada mereka, beli baju, beli skincare, biarkan mereka ke salon, mempercantik diri, jangan pelit. Betul nggak? Jangan pelit Pak. Saya 14 tahun menikah, belum lama Bunda, saya nikah baru 14 tahun. 14 tahun saya menikah Pak, uang saya diberikan semuanya sama istri saya. Saya hanya megang sebagian kecilnya aja. Kenapa? Karena saya keluar rumah untuk beli bensin, untuk ngisi etol, ya kan? Dan lain sebagainya. Selebihnya uang saya berikan kepada siapa? Kepada istri saya. Untuk apa? Untuk dia dipegang, dijaga. Kalau kita kan, mohon maaf, uang 1 juta sehari bisa habis, iya enggak? Tapi kalau uang 1 juta dikasih ke istri, itu bisa buat makan 1 minggu minimal Pak. Benar kan? Itu bedanya. Kenapa? Saya sangat mempercayai Pak, nggak ada yang namanya perempuan itu boros. Jadi kalau udah ngasih uang sama istri kita,
Tiba-tiba 3-4 hari atau 1 minggu kemudian minta uang lagi sama kita. Jangan ditanya uang kemarin untuk apa. Karena dalam kamus yang saya pelajari, Bunda, nggak ada perempuan yang boros. Coba aja, saya mau tanya, suami pernah nganterin masuk ke dalam pasar nggak untuk belanja? Sering apa enggak? Sering apa enggak? Pak, sekali-kali temenin istri ke pasar buat belanja, masuk ke dalam. Lihat, nih, lihat keunikannya perempuan. Datang ke toko yang A, harganya 8.500. Geser ke toko yang B, harganya 9.300. Balik lagi nggak? Itu perempuan sejati, Pak. Cermat, bukan boros. Kenapa? Bagi dia 800 perak ditambahin sedikit dapat 1 ikat kangkung. Betul kan? Kenapa ada perempuan-perempuan yang senang beli ini, senang beli itu, nongkrong ke sana, nongkrong ke sini? Jawabannya sederhana. Dia hanya mencari kesenangan di luar rumah karena tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah dari suaminya. Kata bapak-bapaknya, salah ikut ngaji Ustadz Ridho. Nggak lagi-lagi gitu kan. Saya bersyukur Pak, bapak-bapaknya banyak jumlahnya. Karena jarang-jarang. Tadi pagi saya ngisi di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Modern Land. Itu nggak ada sama sekali bapak-bapaknya. Padahal ini weekend. Dan masih pagi. Dan rata-rata jamaah yang hadir itu ya sekitaran komplek itu tinggalnya. Yang datang itu 100% itu istri. Ngaji. Mereka belajar dengan tema yang saya susun runut. Tadi pagi itu temanya ridho menerima, ikhlas melepas. Tentang apa? Ujian. Kenapa saya ngebahas tentang ujian, Pak? Coba Pak, ngacung, angkat tangan. Ada nggak di sini yang nggak diuji sama Allah? Angkat tangan. Siapa di sini yang nggak diuji sama Allah? Nggak pernah diuji sama Allah? Ada? Ada. Anak-anak kecil usia begini nggak pernah diuji dia. Hidupnya bahagia, Pak. Coba lihat anak kecil begini, ya kan? Disenggol, jatuh, nangis. Abis itu nggak lama, abis itu ngapain? Main bareng lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang katanya udah tua, udah dewasa, ya, ada selek sedikit, bertahun-tahun nggak maaf-maafan, kalah sama bocah. Berarti kan kita tua casingnya doang, otaknya bocah. Anak-anak kecil casingnya kecil tapi otaknya dewasa. Coba gampang Bapak lihat sama istri kita, ya, para istri lihat sama suami kita juga. Seorang suami ketika dia yang salah, gengsi untuk minta maaf sama istrinya. Kemudian apa? Berbuat semena-mena, berbuat semaunya. Nah, Bunda, orang-orang model kayak begitu laki-laki, saya sebut modelan laki-laki ODGJ. Tahu kan? Tahu ODGJ? Apa ODGJ? Pak, jangan sakit hati ya. Saya punya alasan kenapa laki-laki yang berbuat semena-mena sama istrinya disebut ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafs. Nafs itu kecenderungannya 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang suami yang berbuat semena-mena sama istrinya berarti kecenderungan nafsnya pada ke jalan fujur, kemaksiatan. Berarti ada gangguan dengan jiwanya karena lebih memilih kemaksiatan daripada jalan taat kepada Allah. Betul kan? Masuk akal kan? Ya itu. Jadi ODGJ itu bukan yang jalan ngelantur nggak pakai celana, ya kan? Coba aja tanya mereka, kamu gila ya? Nih, paling gitu dong. Nah, para bapak-bapak dan kita nih, para bunda, banyak yang secara casingnya kelihatan sempurna, kelihatan sehat, tapi ternyata jiwanya terganggu. Dan lebih parahnya lagi apa Pak? Ternyata dia rutin sholat 5 waktu di Masjid Al-Ikhlas. Sampai ke rumah cuek sama istri, sampai ke rumah semena-mena sama istri, sampai ke rumah nggak mau mendidik dan membesarkan anaknya bareng-bareng. Dia hanya sibuk dengan apa? Dengan hobinya, dengan scroll handphonenya, sampai ketiduran di sofa, bangun-bangun cuman makan, habis itu buang air, mandi, ke masjid. Ada yang begitu di komplek ini? Oh, untung kalau nggak ada. Kalau ada saya mau bilang tuh ODGJ itu namanya.
Dan itu fakta, Pak. Pertanyaan saya, apakah itu tujuan dari berumah tangga yang diberkahi oleh Allah sebagai nilai ibadah kita kepada Allah? Jawabannya tidak. Karena apa? Hakikat dari ibadah yang pertama apa? Membuat kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa begitu? Suami kita kan ujian buat kita, Bunda. Saya mau tanya, Bunda. Kalau betul tujuan berumah tangga adalah ibadah kepada Allah, maka menyebalkan apapun sifat dari suami kita, mau nggak mau kita harus sabar. Pertanyaan saya sederhana. Masih sabar nggak sama para suami yang sering menyebalkan ini? Saya percaya, makanya selalu tetap ada di rumah kan? Nggak minggat kemana-mana kan? Pertanyaan saya sederhana, Pak. Buat kita nih para suami, ketika ngelihat kebengkokan istri, yang dinasehati selalu kadang merasa benar, yang diingatkan selalu motong ucapan dan nasihat kita, ya kan? Pernah nggak terbesit di pikiran dan di hati kita untuk apa? Untuk curhat sama wanita yang lain. Ayo jujur, jangan mentang-mentang di sebelah ada istri terus nggak berani jujur. Ini rumah Allah loh, bohong dosa. Terbesit loh ya di pikiran dan di hati kita. Pengen curhat sama wanita lain yang katanya teman SMA, teman kantor dan lain sebagainya. Ketika dicolek sama teman di kantor, Pak, kok murung aja sih, lagi ada masalah ya sama ibu di rumah. Hati-hati sama perempuan begitu, Pak, itu namanya kuntilanak berjilbab. Iya kan? Pakai jilbab, coba aja lihat orangnya. Rata-rata pakai jilbab, Pak. Saya bukan menyalahkan jilbabnya, bukan ya? Bukan. Sekarang, Bunda, kuntilanak itu nongkrongnya bukan dari satu pohon ke pohon lagi gentayangannya, dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Biasanya ngetok begini, Assalamualaikum Ustadz, Ustadz izin curhat dong. Banyak banget, Bunda. Banyak banget, dan itu nggak pernah saya ladenin. Nggak pernah saya ladenin. Kenapa? Saya kasih ruang, Pak. Dibuka sama saya gerbangnya, ya. Perempuan ngerasa nyaman lewat. Masalah nantinya, Pak. Makanya jangan pernah deh, Pak. Terutama bapak-bapak nih ya, pulang dari masjid kan ngelewatin banyak rumah tuh ya. Jangan sosokan ramah sama istri orang deh. Kalau ternyata sama istri sendiri masih cuek, nggak usah ramah sama istri orang. Kita bukan customer bank, Pak. Bukan customer service dari bank. Ramah itu sama istri sendiri. Nabi yang mengatakan, kalau betul esensinya untuk ibadah, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya seorang suami itu bukan tentang siapa di luar, Bunda. Bukan dia di luar rumah. Tadi saya sudah sampaikan contoh-contohnya. Tapi dia yang terbaik terhadap istri dan anak-anaknya di dalam rumah. Bukan hanya sekedar memperbanyak anak. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah kepada istri. Yang paling penting harus kita lakukan sebagai seorang suami kepada istri apa? Menghadirkan keteladanan di dalam rumah-rumah kita. Memberikan contoh terbaik di dalam rumah-rumah kita. Bisa nggak, Pak? Jangan jawab insya Allah. Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Bisa nggak? Bapak pagi sudah berangkat. Ada yang berangkat dari sebelum subuh. Ada yang subuh di stasiun. Ada yang subuh di sini setelah subuh langsung berangkat. Ya kan? Pertanyaan saya sederhana. Ketika kita berangkat kerja itu, dalam kondisi para istri ini melepas kita dengan keridoan atau dengan cemberut? Masih tidur berarti bermasalah Anda sebagai seorang suami. Harusnya dibangunin. Betul ya, Bu? Malah istrinya dibiarin bangunnya kesiangan. Punya anak laki dibiarin juga kesiangan. Sedangkan Anda, kita nih para suami menjadi, mohon maaf, abdi dunya. Terus apa yang mau kita harapin dari istri dan anak-anak kita yang kita biarkan masih tertidur seperti itu? Mau diharapin istri jadi soleha? Mana teladannya kita? Kita ke masjid sendiri, istrinya masih tidur. Emang mau masuk surga sendiri, Pak? Ayo jawab, emang mau masuk surga sendiri? Kok nggak dijawab? Saya yang nanya, bukan Allah. Betul kan? Kan barusan suatu kejujuran kan, Bunda? Banyak nggak dari kita yang ketika suami berangkat kerja masih tidur? Ada?
Ada. Bilang ada nggak apa-apa Bunda? Hah? Ada. Kenapa Pak? Istrinya masih tidur, susah dibangunin? Loh katanya cinta, masa nggak sabar? Betul kan Bunda? Pak, mohon maaf. Istri kita nih, itu namanya gerbong. Gerbong itu gimana lokomotif? Kalau lokomotifnya ngadat, maka gerbongnya nggak jalan. Kalau lokomotifnya jalan sendiri, gerbongnya nggak ke bawah. Iya kan? Nah sekarang kita mau kemana? Mau ke surganya Allah, maka gerbong ini harus dibawa sama lokomotif. Nah lokomotif kalau mau narik gerbong, apalagi gerbongnya banyak, ada anak-anaknya, ada istri juga, ada orang tua kita, maka dipastikan gerbongnya harus gerbong terbaik, ya kan? Dengan mesin terbaik, dia sehat, ya kan? Dia waras sebagai seorang suami, iya kan? Kalau nggak waras dia nggak akan sabar sama istri. Makanya saya katakan ODGJ. Nah ini yang masih saya pertanyakan, betulkah kita selama ini berumah tangga itu sebagai ibadah? Karena apa? Ngejalanin rumah tangga sama pasangan itu nggak gampang Pak. Saya kemarin, masih minggu ini saya ngisi di salah satu kementerian yang tingkat perceraiannya dan tingkat perselingkuhannya salah satu yang tertinggi di Indonesia Pak. Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Saya sedih Bu sebagai seorang muslim. Kenapa? Kan kita mayoritasnya muslim di Indonesia. Tapi kesalahan kita adalah hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan hidup, nggak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal ayatnya jelas, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan kenapa saya katakan bahwa tujuan berumah tangga tadi ibadah, dalilnya di Quran surat ke-30 ayat 21. Surat Ar-Rum, Pak. Biasanya nempel di mana? Surat undangan. Allah berfirman kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa bahasa secara tekstualnya? Kurang lebih begini Bunda. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari golonganmu sendiri pasangan-pasangan untuk kamu, satu sama lain saling merasa tentram dan nyaman. Syaratnya apa? Syaratnya satu sama lain harus menjadi sebab untuk membuat kita dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Nah sekarang ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Bu, biasanya kalau liburan mainnya kemana? Ke mall. Dingin ya sayang ya? Oke, saya ambil contoh yang paling gampang. Karena saya tinggal di Bandung, di utara ada Gunung Tangkuban Perahu. Ya, kalau ngelihat sesuatu yang indah, ngucapnya apa? Masya Allah. Ya, kalau melihat sesuatu yang indah sebagai salah satu bentuk ciptaan Allah, bentuk bersyukurnya kita dan husnuzonnya kita kepada Allah, mengucapkan kata Masya Allah. Pertanyaan saya sederhana. Lagi ngambek sama suami, tiba-tiba suami pulang ke rumah, ngucap apa? Kok innalillahi? Ngucap apa? Ngucap istighfar. Tahu nggak siapa yang lagi dihadapin sama kita? Apa bunyi ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Laki-laki yang berada di hadapanmu dengan semua kekurangan dan kelebihannya yang sekarang menjadi suamimu adalah salah satu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah untuk kamu syukuri dan untuk kamu ucapkan Masya Allah ketika ketemu dengan dia. Harusnya kudunya begitu. Hati jadi adem kan? Coba Bunda mohon maaf, ngelihat Tangkuban Perahu yang indah, adem kan hati? Ngucapnya apa? Masya Allah. Bayangin ngucapnya astagfirullah innalillahi, panas, makin jengkel. Kan kasihan nih yang sebelah-sebelah kita Bunda. Pernah nggak kepikiran sama kita? Nih para suami yang berangkatnya gelap pulang gelap, ya. Dia harus ngukur jalan setiap hari ratusan kilometer walaupun naik KRL, ya kan? Tapi bayangin di KRL itu bukan duduk nyaman, empet-empetan kan?
Dia jaga wudhu karena baru pulang dari masjid, langsung berangkat kerja. Di depan emak-emak, di samping kanan kiri emak-emak, ya kan? Tangan di bawah takut kecolek, tangan ke atas pegel. Turun dari KRL, dia naik Gojek untuk sampai ke kantornya. Bayangin, dalam setiap perjalanannya lebih besar potensi beliau-beliau ini dekat dengan kematian. Pertanyaan saya sederhana, jangan ngomong betul dulu, belum. Sudah sejauh apa kita bersyukur dengan para suami? Mengucapkan terima kasih, Pak, makasih udah mau jadi suami aku. Udah melanjutkan tugas dari papa untuk sayang sama aku, untuk ngasih nafkah aku, untuk mau jajanin aku dan selalu kembali dan pulang ke rumah. Sudah sejauh apa syukurnya kita sama para suami? Betul kan, Mbak? Baru dijawab. Syukurnya kasih dulu sama mereka, terima kasih sama mereka. Kenapa? Saya tahu, saya akan mengatakan ini. Hanya raja sejati dan laki-laki sejati yang gak akan pernah menyakiti hati dari wanita yang dicintainya. Tapi hanya seorang ratu sejati yang akan taat patuh kepada rajanya. Pertanyaan saya sederhana, kita sudah menjadi ratu sejati belum buat raja kita yang taat patuh? Saya nanya kadang perlu dijawab, kadang nggak perlu dijawab, Bunda. Karena saya mau ngomong gitu. Bapak-bapaknya juga sama lagi ya. Giliran diomongin, dipuji-puji, nafsu dia pengen balas dendam. Saya katakan begini, Bunda, mohon maaf, kita biar sama-sama bisa bersyukur, Pak. Istri kita menggantikan peran dari ibu kita, merawat, menjaga kita, memasakkan. Nggak pernah kenal sebelumnya anaknya siapa, tahu-tahu jadi istri kita. Ya, walaupun lewatnya pacaran dan lain sebagainya itu nanti urusannya. Lah itu urusannya belakangan. Tapi setidaknya nih wanita yang kita nggak pernah kenal sebelumnya sekarang menjadi bagian dari kesempurnaan hidup kita. Dan para bunda juga sama. Laki-laki yang sebelumnya nggak kita kenal, yang kalau tidur kadang ngorok, kadang ngiler, ya, yang kadang sikapnya menyebalkan dan suka ngediemin kita kalau lagi ngambek. Makanya saya suka bilang, suami Anda itu tua casingnya doang, kelakuannya sering kayak bocah. Kok pada ngangguk semua? Bener berarti ya? Kenapa? Mereka yang salah ngambeknya sama kita dan kita didiemin. Giliran ditanya ada apa, pura-pura ngomong nggak ada apa-apa. Itu kan kayak bocah. Apalagi kalau lagi sakit. Betul? Manjanya keluar. Mau bukti, Pak? Kalau kita kelakuannya masih kayak bocah. Saya mau tanya, Bu, para suami di rumah kalau habis mandi anduknya disimpan di mana? Oh. Kan sama kayak anak-anak kita kan? Anak-anak kita nyimpan anduk di mana? Di kasur, kalau nggak di lantai. Persis kan? Casingnya doang yang tua, kelakuannya kayak Pak, sudah bisa ngeraba hati istri yang sabar ngelihat kelakuan kita, yang mohon maaf, kadang ngambil bajunya di bagian tengah ditarik berantakan yang di atas. Padahal baru tadi pagi disetrika sama istri, dirapih-rapihin sama istri. Betul kan, Bu? Yang habis mandi anduk disimpan di kasur, dan itu bukan sehari dua hari. Kalau lupa sehari dua hari wajar, tapi kalau sudah bertahun-tahun itu namanya nggak tahu diri. Bahwa itu salah, dan celakanya perempuannya juga nggak sadar diri. Akhirnya apa? Ngelihat anduk di atas kasur ngomel-ngomel, nggak akan jadi solusi, Bu. Itu udah kelakuannya mereka. Tinggal gampang, ya Allah, bayi besar saya lupa ngegantungin selesai kan? Capek nggak hati kita? Nggak capek, udah selesai. Tinggal diganti apanya? Mindset kita. Kalau betul ibadah, maka akan tenang ngejalaninnya. Ngelihat kelakuan suami, ngelihat kekurangan istri, mengembalikan lagi semuanya kepada Allah. Bahwa ya Allah, dialah amanah dan ujian dalam kehidupanku. Kelebihannya menjadi amanah buat aku bersyukur, ya kan? Kekurangannya menjadi ujianku agar aku bisa bersabar. Dengan siapa? Dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri pasangan-pasanganku. Itu kalau betul tujuan dalam berumah tangga adalah ibadah. Kalau sudah jelas seperti itu, nanti nilai berkahnya akan tambah.
Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Punya istri makin taat sama Allah. Istrinya nyebelin makin sabar hatinya. Kenapa? Curhatnya sama Allah. Seorang istri juga sama, punya suami makin dekat dengan Allah, menutup auratnya pelan-pelan dengan tutup aurat yang sempurna. Suaminya nyebelin, curhatnya sama Allah. Jangan curhat sama orang lain, Bunda. Kalau betul tujuan berumah tangga untuk ibadah, jangan yang dicari bestie, jangan yang dicari media sosial, jangan sebel deh sama kamu. Tiba-tiba teman SMA datang, kenapa Mbak Yu? Lagi ada masalah apa? Hati-hati, orang begitu buaya, rambutnya hitam. Jangan percaya. Yang perempuannya tadi kuntilanak, berjilbab, yang laki-lakinya buaya, rambutnya hitam. Semua ada perannya masing-masing, Pak. Dan saya selalu nggak habis pikir, dengan siapa? Dengan para suami-suami yang mereka punya istri, tapi sok ramah dengan perempuan lain. Betul kan? Ada nggak begitu di sini? Banyak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Saya walaupun di komplek, Bu, saya tinggal di komplek juga. Di komplek di Bandung. Saya kalau jalan, walaupun dia tetangga depan rumah, kalau bukan istri, kalau nggak bareng sama istri saya lebih baik saya lebih baik nunduk dan nggak nyapa. Tapi kalau saya jalan sama istri saya, baru nanti istri saya yang nyapa. Dan sekomplek itu udah tahu, sikap saya memang seperti itu. Kenapa? Karena saya nggak punya kewajiban apapun untuk menyapa wanita lain yang bukan mahram buat saya. Simpel, Pak. Kenapa? Karena saya pun laki-laki dan saya nggak mau menyakiti atau membuat cemburu suaminya. Bayangin istri kita disapa dengan lemah lembut oleh laki-laki yang sudah beristri juga. Kan nanti jadi omongan di belakangnya. Iya kan? Nah, kebiasaan ini bisa kita mulai dari apa? Dari media sosial kita. Dari media sosial kita. Saya mau tanya, Pak, punya Instagram? Punya? Saya mau tanya, yang di follow-nya banyak laki-laki apa perempuan? Hah? Banyak yang di follow-nya laki-laki apa perempuan? Hah? Banyaknya perempuan apa laki-laki? Nggak ngaku. Bunda punya Instagram kan? Punya Instagram? Punya Instagram? Cek siapa yang di follow sama suami-suami kita. Ya, saya kasih kaidah begini. Jangan percaya sama omongan manis dari laki-laki yang masih sering memfollow wanita yang bukan mahramnya. Mau dia jamaah dari Masjid Al-Ikhlas, ya, saya katakan demi Allah, dia akan susah untuk istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya kalau ternyata belum bisa menundukkan pandangan dan matanya. Karena apa? Begini, Bu, seorang laki-laki nih yang statusnya suami kita, dia follow perempuan, judulnya teman SMA, ya, ketika lagi jengkel dan kesal sama kita dan scroll media sosial, lihat, matanya akan berzina karena melihat wajah-wajah wanita yang tidak halal buat dia. Karena apa? Laki-laki yang gak bisa menundukkan matanya, maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Ada dalilnya? Ada. Quran surat ke-24, Pak. Surat An-Nur. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk para perempuannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulil mu'minin. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Apa perintah dari Allah? Tundukkan pandangan untuk dia bisa menjaga kehormatan dan kemaluannya. Maka kalau ada laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya, berarti itu isyarat secara tafsirnya. Saya karena sebelum mengisi kajian tadi makan, jadi sendawa terus, Bunda. Laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya, isyarat dari tafsir itu adalah laki-laki yang bermasalah dengan imannya. Lihat kelakuannya. Walaupun dia sholat 5 waktu di masjid, lihat kelakuannya sama istrinya. Bermasalah pasti, Pak. Nggak cukup sabar, nggak gampang memaafkan. Ketika dia yang salah malah dia yang nggak mau minta maaf, dia yang nyalahin istrinya.
dia playing victim, dia manipulatif dan lain sebagainya. Itu seorang suami yang bermasalah dengan pandangannya, maka jangan berharap hatinya bisa istiqomah. Itu sudah bukan hanya teori Bunda, tapi memang sebuah fakta yang Allah sampaikan lewat Al-Quran untuk kita bisa menjaga diri Pak. Nah ayat 31-nya kepada para perempuan nih, kepada para bundanya, apa pelajarannya? Perempuan digembok media sosialnya biar laki-laki tidak menikmati foto-foto yang diupload ke media sosialnya. Makanya saya sering mengatakan begini Pak, kalau saya bikin kelas pranikah untuk adik-adik yang usianya sudah matang dan akan melanjutkan pada fase kehidupan yang sesungguhnya itu pernikahan, apa yang saya sampaikan kepada mereka, khususnya kepada para akhwat, jangan percaya sama laki-laki yang menjadikan media sosialnya tempat karantina bagi para perempuan. Jangan percaya. Kenapa? Matanya nggak bisa dijaga, maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Matanya nggak bisa dijaga, maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Bukan dalam hal kebaikan di luar rumah. Poin pentingnya adalah kebaikan-kebaikan di dalam rumah, Bu. Itu nggak bisa dijaga, konsistensinya, sabarnya dia, teladannya dia dalam rumah, dalam beribadah kepada Allah, kelapangan hati untuk pemaklumannya dan lain sebagainya. Saya cerita sedikit, semoga jadi pelajaran. Dari pertama, saya mohon izin duduk di atas. Saya dari pertama kali bikin media sosial, Pak, sampai detik ini, saya nggak pernah follow perempuan yang lain kecuali istri saya, mamah saya, dan saudari perempuan saya. Dari 1000 sekian yang saya follow, nggak sampai 10 orang perempuan yang saya follow. Siapa? Istri saya, mamah saya ada 2, ya. Kemudian saudari perempuan saya, 4 kategori ini doang. Kenapa begitu? Karena ketika saya buka media sosial saya, yang muncul di feed saya cukup yang cantik istri saya saja. Kenapa? Karena iman hanya cenderung pada yang halal dan iman hanya mencari keberkahan. Sehingga apa? Syahwatnya tidak disalurkan kepada tempat yang lain, tapi ke tempat yang jelas-jelas halal dan berkah bagi dia. Siapa? Istrinya. Itu Pak. Itu. Sederhana jawabannya. Kenapa saya nggak mau memfollow orang? Sepupu saya nggak saya follow, walaupun banyak. Sekarang ada 71.000 kurang lebih followernya saya. Dimana 80%-nya perempuan Pak. 80%-nya. Berarti sekitar hampir 56.000 ya. Atau sampai 57.000. Itu perempuan semuanya. Bayangin kalau saya membalas follow-follow-nya mereka. Itu feed Instagram saya jadi sampah aja isinya. Siapa? Foto-foto perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena saya nggak follow perempuan sama sekali. Yang muncul siapa? Reels dari Ustadz Fulan, ya kan? Atau dari teman sahabat saya yang pebisnis. Jadi saya mau nge-like-nya itu enak. Berarti saya mendoakan, kalau teman saya pebisnis, saya mendoakan keberkahan dari bisnisnya. Kalau yang muncul adalah tausiah dari ustadz-ustadz tertentu yang saya follow dan mereka follow back saya juga, ya kan? Saya ambil ilmunya untuk saya dengarkan, Pak. Untuk apa? Menambah keberkahan dari hidup saya, walaupun saya masih belajar selama ini, Bunda. Saya tadi sedikit cerita, saya bukan dari pesantren, Pak. Saya nggak pernah lulusan pesantren. Makanya gelar saya nggak ada LC-LC-nya, nggak ada. Nggak ada SAG, SPDI-nya nggak ada. Saya dulu orang kantoran, Pak, sama kayak bapak-bapak semuanya. Saya berdakwah belum lama, baru sekitar 9 tahunan. Saya S1-nya Sarjana Ilmu Komunikasi. S2-nya Magister Manajemen. 9 tahun yang lalu saya bekerja di kantor. Sama, saya tinggal dulu di Geraha Raya, Bintaro. Saya baru di Bandung sekitar 5 tahunan. Mau masuk, sekarang masuk tahun ke-6 lah ya. Dulu sebelum saya nikah, saya ngekos di daerah Ben Hill, Bendungan Hilir, Pak. Dari 2006 sampai terakhir saya kemudian menikah. Saya selama 15 tahun sebagai HR. Human Resource. 15 tahun sebagai HR dan jabatan terakhir saya sebagai manajer HR di salah satu perusahaan swasta besar nasional di Jakarta. Gak usah sebut mereknya, gak usah. Itu pengalaman saya bekerja di sana dan saya seorang asesor.
Asesor apa Ustaz? Asesor ISO 9001, Quality Management. Dan saya memilih jalan dakwah karena saya yakin disinilah banyak keberkahan dari Allah dengan meninggalkan gaji terakhir saya 9 tahun yang lalu 46 juta take home pay. Besar atau kecil Pak? Ada suami ibu yang di sini yang gajinya sebesar itu? Saya tinggalkan. Kenapa? Saya cari keberkahan dari aktivitas saya, makanya saya nggak jadi karyawan siapapun kecuali karyawannya Allah. Apa hikmah yang lainnya? Saya lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Berkualitas waktunya bersama dengan keluarga. Bayangin dulu Pak, pagi ketemu pagi. Kan tahu sendiri Jakarta gimana Pak? Mau berangkat nggak macet, ya pagi sekalian. Mau pulang nggak macet, ya malam sekalian. Kan hati kecil kita pasti akan nangis Pak. Kapan saya sama istri dan anak-anak saya? Kapan saya punya waktu ngobrol untuk keluarga saya dan lain sebagainya? Lama saya berdiskusi sama istri saya, akhirnya apa? Saya putuskan Pak untuk resign dari pekerjaan saya. Saya ngajuin resign 1 bulan sebelum saya keluar. Keluarga besar saya mengatakan, sayang, kamu sudah dapat kedudukan, kamu sudah dapat jabatan, kamu sudah enak hidupnya, ada mobil dinas, diantar supir kemana-mana, dan lain sebagainya. Tapi saya tinggalkan Pak. Kenapa? Niat saya cuma satu, nas'aluka ridho kawal jannah. Cari ridho Allah dan berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata apa Pak? Allah kasih kesempatan saya rizki yang lebih luas daripada nominal tadi. Dan sekarang saya berada di Parung Panjang, ketemu saudara-saudara baru dari bunda-bunda dan para ayahanda semuanya. Kan saudara baru semuanya saya. Tiba-tiba ketemu di jalan di mana nyapa saya duluan dan saya lupa gitu kan. Kayak tadi pagi ngisi di Masjid Marala, Rahmatan lil Alamin di Modern Land. Ada seorang ibu-ibu yang masuk nyamperin saya ke ruang VIP. Ustadz, saya bapak dari saya ibu dari Pak Haji Ono. Oh iya Bunda, iya. Itu otak saya sambil mikir yang mana ya Allah yang mana gitu. Karena saking banyaknya ketemu orang kan. Terus akhirnya beliau bilang, ya waktu itu Ustadz waktu itu pernah ngisi buka puasa ya di tempatnya beliau. Oh iya Bunda, iya saya bilang. Keluar dari ruangan VIP, beliau juga sudah pamit. Istri saya nanya, ayah tahu Pak Haji Ono yang mana? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Terus tadi ngomong iya itu ayah lagi mikir sayang, karena nggak tahu siapa dan yang mana orangnya. Akhirnya istri saya ngomong apa? Itu loh yang di Lembang, yang waktu itu ayah ngisi kajian di sana, dia seorang pengusaha. Kata istri saya, oh astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Saya japri langsung ke beliaunya. Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya Pak? Damang kata saya itu kan. Waalaikumsalam Ustadz, alhamdulillah sehat. Pak, tadi saya ketemu sama Bu Haji, ibunya Bapak. Betul ibunya Bapak tinggal di Modern Tangerang? Oh betul Pak Ustadz kata beliau. Beliau ibu kandung saya emang tinggal di Tangerang kata beliau gitu. Kan nyambung lagi silaturahminya. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang Pak. Nggak bisa dinilai dengan uang. Kenapa saya mau tanya? Kenapa Sabtu Minggu kita gotong royong, kita ngumpul? Itu priceless, itu berkah Pak. Itu berkah dari Allah. Kita saling kenal satu sama lain dan menjadi saudara. Ketika ada apa-apa yang kita telepon, siapa? Tetangga atau keluarga? Tetangga yang pernah pertama kali nolong kita. Sama halnya susahnya kita, yang dicari pertama kali itu bukan tetangga, tapi istri dan suami kita Pak. Karena apa? Orang yang pertama kali menguatkan saya Bu, ketika saya resign dari pekerjaan saya itu istri saya. Apa kata istri saya? Ayah, demi Allah Bunda selalu percaya suatu saat nanti ayah akan jadi orang besar dan lebih dihormati daripada sebelumnya. Dulu ayah dihormati karena pangkat dan jabatan ayah. Tapi Bunda yakin nanti suatu saat Allah akan menghormati ayah bukan karena pangkat dan jabatan, karena memang ayah layak dimuliakan oleh Allah karena ilmu yang ayah punya. Dan itu istri saya ngomong 9 tahun yang lalu Bunda. Sampai sekarang keyakinan itu nggak pernah berkurang. Kenapa sekarang nggak ikut saya? Satu, saya nggak mau dia capek. Yang kedua, dia punya kebiasaan antara maghrib dan isya itu wirid, zikir Pak. Maghrib dan isya, dan saya nggak berani ngeganggunya. Nggak berani ngeganggu. Kenapa? Saya kasih waktu dia untuk urusan dia dengan Allah. Saya nggak mau ganggu. Si kecil dipegang sama saya, main sama saya. Itu kenapa? Sebetulnya saya sudah sangat jarang nerima kajian malam, kecuali safari dakwah. Saya nggak akan nolak.
Tapi kalau untuk di Bandung hampir nggak pernah nerima kajian malam lagi. Kenapa? Saya bisa istirahat lebih awal. Di rumah saya nemenin putri saya untuk apa? Ziyadah, tilawah, dan murojaah. Saya pegang dia ketika bundanya sibuk dengan Allah. Lewat apa? Lewat zikirnya, lewat wirid yang dia kerjakan. Jadi saya menjadi seperti sekarang, Pak. Demi Allah, bukan karena siapa orang tua saya. Orang tua saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai. Bukan. Papa saya nggak lulus SD, Bunda. Dia kerja untuk menghidupi 8 saudara-saudaranya, kakak dan adik-adiknya. Ibu saya cuman lulusan PGRI dulu. Pernah jadi guru, setelah itu nggak lagi jadi guru. Sekarang apa aktivitas papa saya? Papa saya hanya seorang petani kampung, nanam singkong, Pak. Kenapa saya sekarang bisa menjadi seperti ini? Ini adalah buah dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi bukan karena siapa orang tua saya. Karena ada ya, yang bapaknya pebisnis, anaknya jadi pebisnis, ya. Bapaknya atau ibunya artis, anaknya juga jadi artis. Orang tuanya penyanyi, anaknya jadi penyanyi, dan lain sebagainya. Demi Allah, itu tidak berlaku dalam keluarga saya. Dan satu hal yang saya syukuri apa? Allah menurunkan keberkahannya lewat apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saya. Baik orang tua dari istri saya ataupun orang tua kandung saya, Pak. Dan ini yang harus kita lakukan, Pak. Sepasang suami istri punya visi dan tujuan rumah tangga yang jelas. Untuk ibadah kepada Allah, pengen mencetak generasi terbaik yang apa? Jauh lebih beruntung daripada kita. Mohon maaf. Kan kita adalah para laki-laki yang dididik oleh seorang ayah, yang ayahnya kita itu nggak dekat dengan kita, betul nggak? Karena mereka sibuk cari uang, betul kan? Saya berpesan, Pak, buah dari keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan rumah tangga kita, pastikan kita punya waktu-waktu khusus untuk main dan bercengkrama dengan anak-anak kita yang lucu-lucu ini. Saya katakan demi Allah, waktu bersama mereka nggak lama. Mereka kalau sudah di pesantren, habis waktu kita. Nggak lagi ketemu sama mereka. Nggak bisa lagi ngajarin mereka. Nggak bisa lagi ngedidik mereka. Makanya kalau saya secara pribadi, diskusi dengan guru-guru saya semuanya, Pak. Waktu yang paling tepat memasukkan anak ke dalam pesantren itu selepas mereka lulus dari tingkat SD. Usia berapa? 12-13 tahun. Usia di mana dia sudah mulai siap untuk mencari jati dirinya, dimasukkan ke dalam pesantren, maka jati dirinya adalah sebagai seorang muslim yang taat patuh dengan aktivitas dari pagi sampai malam, amal soleh semuanya. Di usia SD kenapa? Harus tetap dengan kita. Kita ajarkan akidah, kita ajarkan tentang syariat, sehingga apa? Mereka menjadi santri, melakukan amal soleh bukan karena rasa takut, tapi karena pemahaman ilmu agama bahwa saya harus sholat, saya harus ngaji, karena sholat dan ngajinya saya akan menjadi pahala dan penerang buat kubur-kubur dari orang tua saya kalau mereka sudah meninggal. Itu mindset, Pak, dan itu keberkahan. Makanya anak saya sampai sekarang belum saya lepas, Bunda, ke pesantren, walaupun baru 1, putri, sekarang tingkatnya kelas 5 SD. Kenapa? Karena saya masih pengen main sama dia, saya masih pengen bercengkrama sama dia. Saya pengen mendengarkan ketika dia telepon gitu kan, ayah kapan pulang, kakak kangen. Itu masih saya pengen dengar, Pak. Kenapa? Karena saya pengen memastikan bahwa saya bisa menanamkan 3 hal dalam jiwa mereka. Apa 3 hal itu? Dan itu bagian dari keberkahan ketika kita betul tujuan berumah tangga adalah ibadah. Dalilnya dari Quran surat ke-31 ayat 12 sampai ke-19. Apa 3 hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkan akidah yang benar. Apa akidah, Pak? Iman. Pertanyaan saya sederhana, Bunda, Pak, tolong dijawab dengan sangat jujur sesuai dengan pemahaman Anda. Saya agak serius karena waktunya sudah mau habis, hampir habis ya. Habis itu saya tanya jawab. Tugas mendidik anak itu tugasnya ayah atau ibu? Pak, tugas siapa? Selama ini tugasnya siapa?
Yuk kita buka fakta dulu ya sebelum saya lanjut ini. Fakta di dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak itu hanya ada 14 dialog. Dialog antara anak dan ibu itu hanya ada 2. Apa pelajarannya? Maksudnya dialog itu apa? 14 itu dialog apa aja? Nabi Yakub dengan anak laki-lakinya, Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Ishak, Luqman dengan putranya, dan lain sebagainya. Itu dialog, ngobrol. Jadi ngobrolnya seorang ayah dengan anak itu ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Ngobrolnya seorang ibu dengan anak itu hanya ada 2. Kenapa jumlah ngobrolnya anak dengan ibu di dalam Al-Quran hanya ada 2? Kalau seorang ibu dekat dengan anaknya itu biasa, Pak. Kenapa? Anak lahir dari rahim-rahim ibu-ibu ini. Kenapa jumlah dialog antara ayah dengan anak jauh lebih banyak daripada dialognya seorang ibu dengan anaknya? Kalau seorang anak dekat dengan ayahnya, itu baru pengasuhan dan pendidikan parenting yang istimewa. Coba lihat, Pak. Anak-anak yang dekat dengan ayahnya dalam sejarah yang ada di dalam Al-Quran akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Lihat Nabi Ibrahim dialognya sama Nabi Ismail, jadi nabi kan. Anaknya yang berikutnya jadi nabi juga. Siapa? Ishak. Keturunan Nabi Ishak semuanya nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam keturunannya yang paling puncak, yaitu paling akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebaik-baiknya manusia dengan terbaiknya akhlak di muka bumi ini. Luqman ngobrol sama anaknya menjadi orang yang soleh. Kemudian apa? Zakaria dengan Maryam. Maryam menjadi soleha dan melahirkan putra yang seorang nabi namanya Isa binti Maryam. Isa bin Maryam. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Sudah sedekat apa kita dengan anak-anak kita? Dekat itu bukan hanya ketika anak pinjam handphone dikasih handphonenya. Dekat itu bukan anak pengen apa dikasih apa yang menjadi kemauannya. Bukan. Dekat itu ketika kita bersama dengan mereka walaupun hanya di waktunya Sabtu dan Minggu, kita simpan dia di motor-motor kita ajak keliling. Kita ajak keliling untuk apa? Ngobrol. Nah, kalau anaknya laki-laki, sayang, kamu nanti akan dewasa dan menjadi seorang laki-laki sejati. Kakak boleh jadi apapun, cita-citanya silakan. Abi, ayah, apapun panggilan kita, nggak akan melarang. Tapi pastikan, nak, saat kamu punya cita-cita, jangan pernah melepaskan Allah dalam setiap aktivitas kamu. Jaga Allah, nak. Nanti Allah akan menjagamu. Berdoa dan minta kepada Allah, nak, apapun yang kamu minta pasti Allah kasih. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Pernah melakukan dialog seperti itu sama anak kita? Kalau pernah, sesering apa ngobrol begitu sama anak kita? Susah ya buat kita ngelakuinnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah mendapatkan contoh dari bapak kita dulu melakukan hal seperti itu. Padahal ini dicontohkan oleh Al-Quran. Makanya saya mengatakan, Pak, pengalaman itu nggak selalu menjadi solusi. Kalau yang kita cari adalah Al-Quran, landasannya jelas. Orang-orang yang dihinakan sama Allah ada contohnya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ada contohnya. Mau ngambil yang mana? Yang dihinakan atau yang dimuliakan? Pasti dimuliakan. Maka ikuti jalannya mereka, Pak. Ajarkan akidah kepada mereka. Ajarkan iman. Anak perempuan kita sekarang lucu-lucu menutup aurat, ya kan? Sayang, soleha, tahu nggak kenapa Abi sama Umi minta kakak untuk nutup aurat pakai jilbab? Panas nggak? Panas kan gitu. Sayang, kenapa perempuan harus menutup aurat? Karena perempuan di sisi Allah itu sangat istimewa, makanya harus ditutup. Seperti halnya kayak kita ke toko buah, ada buah yang nggak ditutup, ada buah yang ditutup. Buah yang ditutup lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena lebih terjaga. Nggak dirubungin laler, nggak dipegang-pegang sama banyak orang. Nah, perempuan muslimah itu pun seperti itu. Nilainya sangat tinggi, sangat istimewa di hadapan Allah ketika dia mampu untuk menutup dirinya. Dan ketika besok Umi sama Abi meninggal, aktivitas yang dilakukan kakak sama abang, sholat, nutup aurat, ngaji, itu jadi pahala dan cahaya di dalam kubur-kubur Umi dan Abi nanti, nak.
Pertanyaan saya Bunda, pernah ngomong begitu sama putra putri kita? Apa arti berkah? Ziyadatul khair. Punya anak harusnya bikin kita makin dekat dengan Allah. Punya suami harusnya bikin kita dekat sama Allah. Punya istri harusnya bikin kita dekat dengan Allah. Punya rumah, rumah harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Punya kendaraan, kendaraannya harus digunakan untuk lebih mendekat kepada Allah. Dan lain sebagainya. Itu berkah. Kalau ternyata apa yang kita punya nggak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka keberkahannya akan dicabut dan pasti akan selalu merasa kurang dengan apa-apa yang kita punya. Punya istri sudah cantik, ya kan? Akhirnya apa? Nyeleweng, ya. Coba lihat di luaran sana, Pak. Saya mau tanya, Pak. Bunda, saya mau tanya. Apakah seorang suami yang selingkuh itu selingkuhannya lebih cantik daripada istrinya? Jawabannya tidak. Gak lebih cantik daripada istrinya, gak lebih soleha daripada istrinya. Kenapa? Kalau betul perempuan selingkuhan itu soleha dan betul-betul perempuan baik-baik, gak mungkin mau jadi selingkuhan laki-laki apa? Buaya rambutnya hitam. Gak mau. Apakah itu berkah? Enggak. Gak berkah, Pak. Apakah orang-orang yang punya rumah mewah, mobilnya berjajar di parkiran, motornya banyak, ya kan? Sudah pasti mereka bahagia? Enggak. Enggak, Bunda. Saya punya sahabat-sahabat saya. Ini suaranya keluar apa enggak? Enggak kan? Oke. Saya punya sahabat-sahabat saya, Bunda. 7 orang mantan homo, Pak. Saya pernah ngisi di UIN Jakarta apa UIN Banten sih? Ngakunya Jakarta ya, padahal punya Banten kan? Di UIN. Saya ngisi di situ, hadir di antara jamaah yang banyak itu, ya laki-laki 3 orang nge-DM di Instagram saya salah satunya. Saya ngebahas waktu itu tentang hijrah, Bunda. Dia cerita tentang hijrah, mulai dari mana, bagaimana seharusnya memulai untuk hijrah, cara bertobat itu bagaimana. Kalimat terakhir apa? Bang, terima kasih udah menjelaskan banyak hal. Abang, saya mohon maaf. Saya adalah seorang homo. Kira-kira abang mau nggak kalau saya ajak ketemu? Pak, kalau jadi saya, Pak. Kalau jadi saya butuh hampir 1 minggu, Pak, istikharah. Yang muncul di kepala saya sudah berulang kali saya pastikan bahwa ini bukan bisikan setan. Apa? Allah mendatangkan dia untuk japri di media sosial saya, berarti pasti ada maksud dan tujuannya. Akhirnya apa? Saya datang ke Jakarta, ketemu sama mereka, diskusi dan lain sebagainya. Ternyata 1 di antara 3 orang itu adalah seorang laki-laki, anak dari seorang pengusaha di Indonesia. Dan dia cerita, dia pegang kartu kredit yang Black Edition, Pak. Tahu yang Black Edition? Salah satu yang pegang di Indonesia adalah Sultan Andara. Unlimited, Pak. Orang biasa? Bukan. Mobilnya kredit kayak kita LCGC? Bukan. Dia punya mobil Ferrari, Pak. Dia punya mobil Ferrari. Kenapa? Karena ketika saya datang ketemu dia datang pakai Ferrari, 2 orang. Berdua dia di mobil itu. Temannya datang pakai mobil Rubicon. Mobil Rubicon emang mahal, emang murah? Bukan orang biasa, Pak. Saya tanya, kenapa kalian disorientasi seksual? Dijawab apa? Kita nggak dekat sama bokap kita. Bokap sama nyokap kita hidup dengan aktivitas kerjanya. Bokap saya, Bang, kata dia manggil saya Bang. Saya sama beliau nggak mau dipanggil Ustadz. Dia manggilnya Bang. Dari awal komunikasi manggilnya Bang. Sampai sekarang juga. Dari 7 orang itu, Bunda, alhamdulillah 5 orang yang sudah menikah, Pak. 4 orang diantaranya sudah punya anak. Yang 1 orang istrinya sedang hamil. Waktu awal-awal mereka nikah kan, gitu kan, terus tahu istrinya hamil yang pertama kali dulu, dia ngabarin saya bercandain, oh ternyata talk chair juga lo bisa ngambilin bini lo ya. Nah, mereka, Pak, bapaknya sibuk dengan bisnisnya, ibunya sibuk dengan dunia sosialitanya. Dia anak laki-laki nggak dapat sosok bapak, nggak dekat juga dengan ibunya. Akhirnya apa? Cari kesenangan di luar, salah tempat nongkrongnya,
Akhirnya apa? Digrepe-grepe sama orang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kejadian. Pertanyaan saya sederhana Pak. Ini kita nih yang gelap ketemu gelap, cari uang yang katanya buat istri dan anak-anak kita. Tanya sama hati nurani kita. Apakah kita rela anak kita tumbuh dalam pengasuhan dari kita sebagai seorang ayah yang sama diasuhnya seperti bapak kita ngasuh sama kita dulu? Saya jawab langsung tanpa Anda semuanya menjawab. Pasti Anda nggak akan rela. Apakah Anda rela Pak sebagai seorang suami, anak perempuan yang sudah kita besarkan, kita didik dengan cinta dan kasih sayang kita berikan harta secukupnya untuk mereka tumbuh sesuai dengan fitrahnya, tiba-tiba dia menikah dan ternyata suaminya kelakuannya persis kayak kita, zolim sama anak kita, cuek sama anak kita, kasar sama anak kita. Rela nggak Pak? Rela nggak Pak? Nggak rela. Pertanyaan saya berikutnya, lantas kenapa kita bersikap nggak adil, cuek, kasar, kadang semaunya sama para wanita yang solehah ini yang merupakan putri kesayangan bapaknya dulu Pak? Ayo jawab. Ayo jawab. Kenapa sikap kita sering semaunya sama mereka-mereka nih? Yang sudah bertahun-tahun mendampingi kita. Orang yang selalu pasang badan dengan jatuh dan bangkitnya hidup kita. Ayo jawab Pak. Kenapa nggak bisa jawab? Saya yang nanya. Nanti pertanyaan itu akan ditanya oleh Allah kalau kita nggak berubah sama sekali Pak. Saya nggak mempermasalahkan kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Yang saya permasalahkan adalah adakah perubahan dalam proses hidup kita dengan pasangan saat kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Bagaimana sikap kita dengan para istri? Mampukah kita sabar dengan mereka? Mampukah kita tetap memaafkan mereka ketika jelas yang salah adalah kita atau mereka? Itu akidah Pak. Merasa selalu diawasi dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apapun aktivitas yang kita lakukan. Bukankah kita sama-sama juga tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita kerjakan itu akan menjaga diri kita dari melakukan fahsya dan mungkar. Apa fahsya? Kemaksiatan yang muncul karena syahwatnya kita. Apa mungkar? Kemaksiatan yang muncul karena akal-akalannya kita untuk apa? Menzolimi orang lain. Contoh paling real apa? Suami yang salah, ngeles dia, marah sama istrinya. Itu mungkar Pak. Apa fahsya? Follow selebgram di media sosial yang gak menutup aurat. Judulnya teman SMA dan lain sebagainya. Itu fahsya. Kenapa tadi saya tanyakan tentang media sosial kita? Karena itu mempertanggungjawabkan dari sholat yang kita lakukan selama ini. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang suami kepada para istri, itu menentukan kualitas dari sholat kita Pak. Ada yang, Bunda, Pak, ada pertanyaan yang masuk ke Instagram saya. Dia bilang begini, dia seorang istri. Dia bilang sama saya begini, belum saya buka Pak, belum saya jawab. Apa kata dia? Dia mengatakan, Ustadz, boleh bertanya, saya merasa kebingungan harus bersikap seperti apa. Saya sudah berkeluarga Ustadz. Garis bawahin kalimat setelah ini Bunda. Suami saya seorang ustadz dan kebetulan kami membuka rumah tahfiz di rumah. Jadi ada beberapa santri putri yang tinggal dengan kami. Beberapa tahun berjalan, feeling saya sebagai seorang istri mengatakan kalau suami saya ada menyukai salah satu dari santrinya. Dan ternyata betul, bulan Februari tahun 2023 suami saya memberikan sebuah kalung atas nama inisial si wanitanya dengan suaminya, bandulnya. Terus suaminya ketahuan. Kata suaminya bilang, aku hilaf. Hilaf itu sekali. Kalau sudah bertahun-tahun namanya hobi. Penyakit Pak. Ini ODGJ tadi. Orang dengan gangguan jiwa. Walaupun guru ngaji. Kenapa? Ilmunya baru sampai tenggorokan Bunda. Belum sampai ke hati. Sama sholat-sholatnya kita di masjid ini. Bersaf-saf ya. Ya kan, itu amal solehnya baru sampai tenggorokan, belum sampai ke hati. Kenapa? Mohon maaf,
muara dari semua amal soleh yang kita lakukan itu adalah hatinya kita. Dan Allah memberikan jaminan bahwa inna, ada orang yang lulusan pesantren, kata inna itu kalimat taukid, sumpah dari Allah. Apa kata Allah? Aku bersumpah, kata Allah, solat yang kamu kerjakan dengan benar, dengan baik, solat itu yang akan menjaga kamu dari fahsya dan mungkar, dari kemaksiatan terhadap istrimu, anak-anakmu, dan orang-orang di sekitarmu. Kalau betul dia sholatnya benar di Masjid Al-Ikhlas, bukan hanya melepas kewajiban, gak mungkin dia korupsi di tempat kerja, gak mungkin dia markup anggaran, gak mungkin dia korupsi waktu di tempat kerja, sampai di rumah gak mungkin dia zolim sama istrinya, gak mungkin dia berbuat semena-mena sama istrinya. Kenapa? Itulah buah dari keberkahan, Pak. Menikah untuk membuat kita dekat dengan Allah. Menikah merasa tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Menikah ketika menjadi seorang ayah, dia mengajarkan nilai-nilai akidah kepada anak-anaknya. Yang kedua, mengajarkan ibadah yang benar kepada anak-anaknya. Coba mohon maaf, siapa yang mengajarkan surat Al-Fatihah anak-anak kita? Guru ngaji atau kita sebagai orang tua? Pak, saya nanya sama jenengan, yang ngajarin surat Al-Fatihah ke anak-anak kita, guru ngaji atau kita sebagai seorang ayah? Hah? Betul? Bu, yang ngajarin Al-Fatihah anak-anak suami atau ibu? Kok bilangnya kita? Siapa kitanya, Pak? Gak usah ngaku-ngaku, Pak. Saya akan selalu verifikasi kepada para istri. Apa? Rasulullah mengatakan, kalau mau tahu akhlak seorang laki-laki, tanya kepada istrinya. Dan saya adil. Saya nggak akan percaya sebelah pihak. Kenapa? Saya tahu kelakuan laki-laki di Indonesia itu kayak gimana, Pak. Karena saya juga laki-laki. Saya laki-laki. Dan saya bisa memahami bagaimana perilaku laki-laki. Dan dari depan sini, Pak, satu-satu kelihatan wajah-wajah bermasalahnya. Wajah-wajah bermasalahnya. Dan dari sini juga kelihatan wajah-wajah para istri yang sering menahan sakit dan luka di batinnya. Jangan bilang enggak, Bunda. Iya, jangan bilang enggak. Ini rumah Allah, enggak boleh bohong. Bahkan sampai ternyata ibadah aja kita minta tolong sama orang lain. Ini tugas kita, Pak. Ini 3 hal yang nanti saya sampaikan. Itu tugas dari seorang Luqman kepada anak-anaknya. Luqman laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maka itu menjadi tugas kita sebagai seorang ayah. Nah sekarang ini kan wajahnya masih pada muda-muda semua, masih energik, masih sehat, masih bugar, dan insya Allah pabrik-pabrik di sebelah ini juga masih dibuka, Pak. Maka saya sampaikan second chance, kesempatan kedua untuk nanti punya anak lagi, perbaiki cara pandang ini, Pak. Kalau pengen rumah tangga kita berkah, kalau sama sekali tidak kita lakukan, maka kita nggak jauh beda sama bapak kita ketika ngajarin kita. Apakah orang tua kita salah? Enggak. Dulu kan ilmu parenting terbatas, Pak. Orang mau ngaji ke surau, ke langgar, ke musola aja pakai obor kemana-mana, ya kan? Sekarang media sosial udah dibuka semuanya. Ini live, itu live. Kita bisa mengakses. Di Google, di YouTube, Pak, ketik aja Ustadz Ridho Febri, itu banyak tema-temanya. Tema tentang merawat cinta sampai surga, serumah tapi tak sejiwa, ya kan? Kemudian apa? Cocok tapi kok cekcok, menjadi istri yang dirindukan surga, menjadi istri sepenuh hati dan lain sebagainya, ada, Bunda. Dari sudut pandang laki-laki ada, dari sudut pandang perempuan juga ada. Semuanya saya kupas, dan itulah Islam. Mau ngomongin tentang laki-laki, dalilnya ada. Mau ngomongin khusus tentang perempuan, dalilnya ada. Mau ngomongin kedua-duanya, dalilnya ada. Itu Islam. Sayangnya kebanyakan dari kita selama ini berbangga sebagai seorang muslim, muslimnya hanya muslim keturunan tok. Betul kan? Dan kita nggak pernah mengkaji seperti ini. Makanya ketika ditanya, apa tujuan berumah tangga? Berkembang biak. Itu isi kepalanya begitu gitu. Terus ada yang jawab, ibadah. Nah kan, kalau saya tanya lagi, kalau saya nggak mikir waktu, Bunda, saya tanya lagi, apa maksud dari ibadahnya kita dalam berumah tangga? Pasti nggak akan bisa jawab bapak-bapak itu. Kenapa? Karena isi kepalanya. Saya tanya, ada yang orang keuangan di sini, tentang neraca laba dan rugi pasti jago. Ada orang marketing di sini kan, ya kan? Tentang konsep service excellent pasti paham.
Bagaimana memfollow up para customer? Kemudian apa? After salesnya kepada para customer kita, bagaimana untuk menjaga dan memaintenance-nya? Orang HR pasti ada juga. Bagaimana bersikap adil antara manajemen dan karyawan dan lain sebagainya. Saya tahu Pak, tapi sayangnya Pak, kebanyakan dari kita untuk ilmu dunia kita kejar S1, S2, S3 bahkan sampai level profesor. Tapi mohon maaf, nyun sewu Pak, untuk ilmu agama tingkatnya masih PAUD. Saya katakan, sakitnya bukan di dunia, tapi nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang malam ini saya kupas agar tidak dicabut keberkahan dari rumah tangga kita, Bunda. Maka apa? Perbaiki cara pandang kita sebagai seorang suami, Pak. Saya bersyukur malam ini banyak para suami. Kenapa? Tadi seharian pagi hari saya sudah ngomongin perempuan. Sekarang mereka hanya tinggal duduk diam. Kenapa? Karena selama ini mereka diam karena tersakiti dan terzolimi. Betul? Ustadz berarti membela perempuan? Bukan, Islam yang membela perempuan, Pak. Dan kebanyakan para laki-laki zaman sekarang, dia muslim tapi kelakuannya mirip kayak orang-orang jahiliyah dulu. Apa kelakuan orang-orang jahiliyah dulu? Berbuat semena-mena sama perempuan dan menganggap perempuan hanya untuk pelampiasan syahwat saja. Berkembang biak tadi. Itu perilaku jahiliyah itu. Makanya ada Islam untuk memuliakan wanita. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakar wa uns. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan setara. Laki-laki dan perempuan setara. Siapa laki-laki perempuan yang sepasang ini? Yang digambarkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ayahanda Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Apa yang berbeda dari laki-laki perempuan? Jenis kelaminnya berbeda, hak dan kewajibannya pasti berbeda. Di ayat di surat Ali Imran, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, Pak. Maka untuk menerapkan pendidikan ini pun kepada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda caranya. Dan ini tugas siapa? Tugas seorang ayah. Makanya saya sampaikan Pak kepada para ayah-ayah ya, di kota-kota besar atau di daerah-daerah, saya sampaikan kepada para ayah, Pak, kalau punya anak laki-laki, ajak anak laki-laki itu main keluar seharian. Boleh. Pagi sampai malam silakan ajak mainnya keluar. Ngapain? Ngobrol tentang kelaki-lakian. Nah, kamu laki-laki. Apa? Alat kelamin kamu seperti ini. Kecenderungan kamu kepada perempuan nanti nak. Alat kelamin perempuan seperti ini. Yang namanya mazi itu seperti ini. Sperma itu seperti ini. Mani itu seperti ini. Pernah ngajarin kayak begitu Pak? Jangan-jangan malah nggak pernah tahu bedanya mani dan mazi itu kayak gimana. Tahu-tahu enak, cerot, selesai. Udah malam udah. Sumu. Iya kan? Kebanyakan laki-laki begitu. Itu tugas kita Pak. Saya katakan demi Allah Pak. Kalau nggak kita ajarkan anak-anak laki-laki kita seperti itu, dia akan mencari-cari caranya sendiri. Akhirnya apa? Self-service, ngelihat gambar yang terbuka, iya kan? Kemudian dia pegang alat kelaminnya, merasakan kenikmatan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Begitu masuk remaja dan dewasa, dia coba kepada wanita. Zaman sekarang Bu, hampir 70% anak usia SMP dan SMA sudah hilang keperawanannya. Anak zaman sekarang kalau nggak ngehamilin, dihamilin Pak. Saya mau tanya, dan saya pasti jawabannya juga akan sama semuanya. Apakah mau anak-anak kita menjadi pelaku seperti itu? Tugas kita mendidik mereka Pak. Mengenalkan Allah. Tanamkan akidah kepada mereka. Ajarkan ibadah yang benar dan baik. Dan yang ketiga apa? Ajarkan akhlak yang baik. Akhlak ini nggak akan bisa kita ajarkan lewat ucapan. Lewat kata perintah, tapi lewat keteladanan. Terhadap siapa? Seorang suami kepada ibunya. Tadi yang laki-laki sudah, Bu, punya anak perempuan? Ada yang punya ya? Ada yang enggak ya? Punya ya rata-rata ya? Pak, kalau istri dan ada anak perempuan, kasih modal mereka. Ngapain? Ajak Bu ke salon putrinya. Saya modalin istri dan putri saya. Saya anterin ke salon, potong rambut, keramas dan kerimbat. Istri saya kerimbat. Kenapa?
Biar mengenalkan kepada seorang anak perempuan bahwa ini fitrah kamu sebagai seorang perempuan, harus bisa merawat diri, menjaga diri agar nanti tujuannya untuk menyenangkan hati seorang suami. Itu fitrah. Diajak keluar nanti ngomongin tentang apa? Alat reproduksinya perempuan, ya kan? Menstruasi itu seperti apa? Bagaimana tanda-tandanya? Setelah menstruasi itu bagaimana mandi besarnya dan lain sebagainya. Itu tugas seorang ibu untuk mengedifikasi kepada anak perempuannya. Sehingga apa? Anak laki-laki dan perempuan kita tidak lagi sama secara kualitas dibandingkan kita, Pak. Tahu makna dari khalifah? Quran surat kedua ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Khalifah itu menggantikan yang sebelumnya. Siapa yang digantikan oleh anak-anak kita, Pak? Kita sebagai orang tuanya. Kita sudah cukup baik di masyarakat tempat kita tinggal, maka anak-anak kita harus jauh lebih baik daripada kita dalam sisi ilmu agama. Dan saya berharap nanti ke depannya yang menjadi imam-imam di masjid ini adalah anak-anak kita yang hafiz Quran. Apalagi bentar lagi mau dibuat ya pesantren juga kan ya Pak ya. Yang jadi pengajar di situ adalah anak-anak kita. Jangan lagi anak-anak kita yang sekolah di situ dan belajar ngaji di situ, tapi jadikan pesantren itu terbuka untuk masyarakat umum dan yang ngajar di situ adalah anak-anak kita. Bu, Pak, pernah dengar yang namanya Naja yang belum lama kemarin ibunya meninggal? Seorang hafiz Quran yang punya keterbatasan, ya. Lihat, kalau anak kita cuma punya prestasi dunia, katakan semester 1 dapat ranking 1, semester 2 kenaikan turun rankingnya jadi ranking 2. Saya mau tanya, masih bangga nggak sama mereka? Marah kita, kenapa prestasinya turun? Iya kan? Dan itu hanya sesaat Pak. Beda halnya kalau prestasinya prestasi akhirat. Lihat Naja, dengan segala keterbatasannya yang namanya dilulukan se-Indonesia, tampil di TV. Yang ditanya pasti siapa? Mana orang tuanya? Siapa orang tuanya? Begitu tampil di TV, kita yang tetangga, ya Allah itu kan tetangga kita, mulai mengakui, mulai merasa bangga sebagai tetangganya, saudaranya, sepupunya, iparnya dan lain sebagainya. Selesai sampai situ enggak? Naja diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk berangkat haji, mustahil berangkat sendiri. Orang tuanya pasti akan dibawa. Bayangin itu anak kita mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bayangkan anak kita, Bunda. Maka dimulai dari rumah-rumah kita. Hadirkan keberkahan suami yang sabar, suami yang taat kepada Allah, istri yang sabar, istri yang taat kepada Allah dan kepada suaminya, sama-sama saling bersinergi untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya agar lebih berkualitas daripada dirinya. Maka keberkahan itu akan Allah hidupkan di dalam rumah-rumah kita dan tidak akan pernah Allah cabut kecuali terus menebar dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya nggak sadar ternyata di jam 10:30 ya. Kalau ngomong udah kasih kan suka lupa waktu. Jazakumullah khairan kasir, Bapak Ibu semuanya. Saya kalau nggak diingetin sama Bang Randy tadi megang jam, saya mungkin nggak akan nge. Mohon maaf lahir batin Pak. Kalau ada yang mau diskusi silakan, kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menyerap apa yang beliau sampaikan dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi apabila ada hal-hal yang mengganjal di hati bapak-bapak dan ibu-ibu atau hal-hal yang kurang paham dengan menyangkut dengan materi ini, silakan ditanyakan Pak Bu. Ayo ada yang ditanyakan.